bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Kami ambil rindu kemenangan, rakyat terjamin dari kemiskinan, teguh akidah dan tak tergadaikan, hidup sejahtera dalam keadilan. Kami ambil siap mewujudkan insan terpanggil serta tersadarkan, saling berbagi kebahagiaan, hidup sejahtera dalam keadilan. Bergerak, melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dalam kebaikan, hanya Allah sebagai sandara. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia, gerakan zakat Indonesia. Kami ambil rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju lembaga pengelola zakat kami seperti di Basnas dan di LAS yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, hal itu yang kemarin saya sampaikan di Pak Kasubdit, sehingga beliau merencanakan adanya kegiatan BIMTEK pendampingan syariah untuk seluruh kasih atau jafung yang menangani zakat di Kanwil dan di Kemenak Kabupaten Kota. Kita untuk melakukan studi banding itu saja ketika ke Singkawang ya, ada Pak Mahmudi kemarin, itu yang mau diperiksa itu sampai ke masalah file, artinya apakah ini dilubangi atau tidak, itu sampai seperti itu. Nah, sementara kalau kami selama ini di pendampingan tidak sampai ke permasalahan itu, tetapi kita sampai ke persoalan inti. Tapi kalau kami lebih kepada SOP. Nah, hal-hal ini kan perlu kita samakan. Perlu kita, gimana sih pendampingan, apa saja yang harus kita sampaikan, apa hal saja yang harus menjadi indikator dalam hal pendampingan. Sebenarnya kita aplikasi Simzar itu sudah sangat jelas ada indikator tentang kita melakukan pendampingan audit syariah dan akreditasi. Jadi bapak-bapak penyelenggara sebenarnya yang menjadi acuan itu atau harus seperti apa? Kalau tidak punya apa-apa nilainya E. Itu saja yang kita lakukan pendampingan. Kami tetap diminta untuk memberikan penilaian, dan penilaian itu kami laporkan ke Subdit Akreditasi setiap tahunnya. Maka dapatlah penilaian akreditasi sesuai tidak dengan syariah. Biasanya kita udah akhir-akhir tahun karena instruksi dari Pak Menteri bahwa
sampai dengan triwulan ketiga bulan Maret ini pencairan anggaran harus 80%. Jadi kegiatan kita harus dipacu dari awal. Kalau tidak akan direlokasi masing-masing lembaga pengelola Bapak, lembaga zakat Bapak. Kemudian setelah itu, seminggu setelah itu mungkin sudah bisa memulai untuk melakukan pendampingan. Karena kami di Kanwil, saya, Pak Saiful, dan Pak Kabid nantinya akan memulai pendampingan itu di pertengahan atau akhir daerah hulu seperti Melawi, Sekadau, Sanggau sudah mulai melakukan pendampingan awal. Itu yang kedua, soal pendampingan audit syariah. Artinya kalau yang kemarin di pendampingan pada pelaksanaan seleksi Basnas, ini juga saya mohonkan kepada memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja Basnas. Nah, pada kesempatan tahun 2022 ini, khususnya terkait dengan upaya program-program pemberdayaan. Nah, kita mungkin perlu saya ingatkan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Kanwil, Pak Wahidudin, memaksimalkan proses pengumpulan ini harus terus kita upayakan. Tapi kita berpikir untuk bermitra. Dan dalam hal ini kita adalah mengkoordinasikan. Jadi Basnas ini mengkoordinasikan bukan hanya dalam pengumpulan data, tapi juga akan sangat baik ketika bersinergi dalam program. Nah, ini saya kira yang perlu untuk kita lakukan, sehingga dengan ini maka mulai dari himpunan data pengumpulan sampai pendistribusian dan pemampatan mudah-mudahan terdata dengan baik. Demikian juga dalam hal pendistribusian, sehingga program-program Basnas bisa dititipkan dengan lembaga-lembaga zakat yang ada. Ini saya kira perlu untuk kita cermati. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan perlindungan sosial kemana kita undang yang BPJS. Ini saya kira bisa dijadikan program unggulan. Ya, sederhana kelihatannya, tapi tadi malam misalnya kita berbincang apakah boleh ini kita memberikan asuransi kan asuransi ya BPJS, saya membayarkan BPJS. Nah, saya ingat dengan saya satu kamar waktu Rakernas tahun 2018 dari kabupaten. Salah satu program yang diambil adalah di BPJS itu. Jadi program pemerintah daerah ya sekian akan memberikan orang miskin sekian juta penduduk misalnya, diambil sekian persennya. Tapi disitulah kontribusi Basnas. Nah, dalam hal ini maka kita panggillah kemarin BPJS Ketenagakerjaan itu, ya bagaimana ini pertama tentu untuk pengurus-pengurus Basnas, kemudian staf. Nah, kalau ini kan bagus sekali. Nah, kalau mau dilebarkan sedikit itu nanti, nah ini bisa ke imam masjid. Dipilih di berapa, misalnya masjid kecamatan dulu, masjid besarnya kan bisa dihitung. Nah, yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibbuddin, Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, menyambut baik dan juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PNAS Jawa, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang telah menginisiasi rapat koordinasi dan sosialisasi aturan-aturan tentang perzakatan ini. Mudah-mudahan menambah gairah, semangat untuk pergerakan zakat kita di Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya dengan diseminasi informasi ini kita harapkan selain menambah pemahaman kognitif kita, juga menambah daya gerak kita semuanya sebagai penggerak pergerakan zakat di Provinsi Kalimantan Barat ini.
Demikian, sukses untuk panitia dan bidang yang telah menginisiasi program ini, berkah untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.